Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tetapi sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi, yaitu pentasnya Mas Akbar 2 hari yang akan datang. Seperti ini. Banyak juga yang menanyakan kepada saya. Tentunya kalau saya tidak bisa menjawab, ya belum bisa saya jawab. Karena saya ini kan juga bukan krunya Astabrata ya. Tapi kalau ada bocoran tentunya akan saya sampaikan. Yaitu setelah tanggal 22 Juni di Ponorogo, pentas dalam kedinginan itu ada. Berarti sekarang tanggal 25 ya. 27 Juli itu di Blitar. Blitar di mana saya mencari informasi masih belum bisa mendapatkan jawabannya. Kemudian tanggal 28 Juni di Ngeluyung Nganjuk, kemudian 30 di Melurah Harjo Nganjuk. Itu teman-teman jadwalnya Astabrata Den Akbar Salam yang dalam waktu dekat. Insya Allah kalau ada informasi akan saya sampaikan. Kemudian sebagai wujud apresiasi saya terhadap para fans subscriber saya yang berikan komentar, akan saya bacakan yang berisi tentang harapan, masukan, dan tentunya kritis ya. Yaitu dari user CX5CB bla 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 bla. Assalamualaikum Om Tris, kalau saya nilai Mas Akbar mayangnya lebih bagus, juga bintang tamunya pas, kayaknya Mas Akbar juga fine aja walaupun kedinginan. Oh, itu berarti di Ponorogo. Ya seperti itu sudah bagus ya. Yang jelas kan yang penting bisa menghibur masyarakat. Tetapi biasanya seniman itu kan pengen suatu hari akan lebih bagus ya. Pengen lebih dari itu biar tidak monoton. Bahasanya pengen pentas itu excited. Excited itu bergelora ya, mempesona ya. Kalau ingin seperti itu tentunya banyak hal yang juga harus dilengkapi ya. Kalau ini bukan saya ya, jadi ini ya Mas Akbar ya, yang seniman kita itu kadang-kadang sok gemeruh, sok tahu. Tetapi namanya konten kreator ya harus seperti itu ya, kadang-kadang dia berusaha pengen sok tahu untuk disampaikan pada subscriber ya. Teman-teman, kalau memang saya tuh sebenarnya punya punya harapan ya, misalnya kan gini, ada yang nanggap kepada Mas Akbar misalnya, saya pengen lain daripada yang lain, kemudian pengen yang luar biasa. Kebetulan Mas Akbar ada Mas Badar, jadi Mas Badar itu kan S2 jurusan sandiwara pedalangan. Seperti di alun-alun dulu kan sudah ada kemasan-kemasan, misalnya Mas Akbar jadi jadi pembaca doa atau seperti apa. Tapi tentunya biayanya lebih mahal ya. Jadi misalnya kan pengennya begini, pengen pentas yang bagus di suatu tempat yang prestis ya. Kemudian berapapun biayanya, seperti konser itu loh teman-teman ya. Tentunya semua harus dipersiapkan secara matang, baik openingnya harus berubah, kemudian dikala gending-gendingnya banyak yang berubah, kemudian tata lampu, kemudian panggungnya, kemudian dikala dengan bintang tamu itu juga sudah di set sedemikian rupa. Bahkan teman-teman dulu kalau panjenengan mencermati untuk dalang Ki Sunaryo dari Sekda Jawa Timur itu, kalau pentas wayang sinden itu sudah beberapa hari berada di sana latihan tentunya itu biasanya banyak ya. Ada namanya kurang satu hari GR itu hampir menyerupai pentas, sehingga itu waktu itu biayanya ya berlipat-lipat dibandingkan dalang-dalang biasa. Jadi sebenarnya saya pengennya seperti itu ya, Mas Akbar sebagai dalang yang kemudian sarjana pedalangan, kemudian ada Mas Badar nanti akan kerjasama. Saya yakin akan membuat pentas yang excited, yang luar biasa, yang bergelora. Tetapi karena situasinya ya
ditanggap dengan seperti itu ya, itu sudah bagus ya teman-teman, sudah bagus dan nyaman. Yang penting merdeka itu, merdeka, pentas ya menghibur orang ya terhibur, seperti itu ya. Kemudian berikutnya dari Dwi Yono, menciptakan suasana gayeng tanpa bintang tamu itu sebuah tantangan bagi para dalang. Sebagai contoh, almarhum Ki Seno Nugroho dalam pagelaran sering tanpa PT tapi tetap gayeng dan rame. Oke, setuju. Seperti ini teman-teman. Jadi mungkin kita malah mundur ke sebelum Ki Seno Nugroho. Jadi seperti ini kalau goro-goro dulu, tantangan dalang itu justru di goro-goro, karena dalang harus sandiwara sendiri, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, harus pesannya tersampaikan dan harus lucu. Sedangkan sinden-sinden waktu itu ya hanya pelengkap. Misalnya jajal reng kowe nembang ojo rujak jeruk, misalnya begitu. Setelah si Gareng nembang rujak jeruk jian suaramu apik, ora moyo jibles suarane Butan Tinah. Butan Tinah itu waktu itu sindennya almarhum Ki Narto Sabdo. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau dalang sekarang kan sudah terbantu dengan adanya campur sari, adanya bintang tamu, seperti itu ya. Kemudian perkembangan berikutnya di eranya Bu Sunyahni, istrinya Pak Mantos ya. Pak Mantos itu pencipta campur sari. Waktu itu sudah lomba api-apian nembang ya. Kutut manggung ya, cengkok adu api-apian tembang, seperti itu teman-teman. Kemudian giliran berikutnya eranya Bu Sukesi Rahayu. Bu Sukesi Rahayu itu sudah mulai Bu Sukesi Rahayu itu sudah ngebrak dengan cengkok-cengkok terbaru yang didapatkan dari sekolah, dari isi atau apa ya dulu, apa sudah isi atau belum ya. Jadi Bu Sukesi Rahayu dulu sangat tenar sekali dengan modernisasi cengkok-cengkok khas Bu Sukesi Rahayu yang tidak dimiliki oleh sinden-sinden yang lain. Tetapi teman-teman waktu itu pun gojol-gojolak itu masih duduk, sindennya tetap duduk ya. Kemudian desainer di TV ya, kita bisa melihat tidak di YouTube tapi di TV waktu itu. Masa kemasannya Bu Sukesi Rahayu waktu itu tidak ada yang mengalahkan, karena orang akademisi. Kemudian yang jelas notasi-notasinya sudah dimain-mainkan oleh Bu Sukesi Rahayu. Waktu itu akhirnya Bu Sukesi Rahayu menjadi sinden yang sangat viral kalau sekarang, yang sangat terkenal karena mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh sinden-sinden yang lain. Itu perkembangannya teman-teman. Kemudian ada era banyaknya sinden-sinden bule ya. Sinden-sinden bule itu satu pangeram-eram bahwa wong bule bisa nyinden tembang-tembang Jawa. Kemudian ada yang menarik yaitu karena ketidaktahuan bahasa Jawa dibelanjur-belanjur nih, dibusuk-busuk nih dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Itu ada era seperti itu. Dan sekarang rupa-rupanya tren orang bule itu sudah mulai berkurang ya. Kemudian ada tren era Niken Salindri, Elisa Orkaros Alaso, Proborini dan Lucy Brahman yang sekarang seperti ini, bahwa sebagai bintang tamu selain pandai nembang, pinter nyanyi, juga harus pandai acting, menyanyi di panggung sambil berdiri. Itu perkembangannya teman-teman ya. Kemudian teman-teman di era sekitar tahun 2000 ke bawah itu nasib dalang-dalang kecil seperti apa? Nah, karena waktu itu memang ada kelesuan wayang, juga kelesuan pentas musik dangdut ya. Nah, kemudian wayang-wayang kecil untuk biar laku diberi campur sari waktu limbuan dan goro-goro. Seperti itu ya sampai sekarang ya. Jadi seperti itu akhirnya sekarang eranya sudah ditambah bintang tamu seperti eranya Niken Salindri. Itulah perjalanan yang sempat saya ikuti teman-teman. Nah kemudian teman-teman biar adil ini tak bacakan, ini Mbak Adelia Official ini sering komentar ya di channel saya. Sebenarnya banyak komentar-komentar yang seperti ini dan bahkan lebih tajam lagi. Tapi sampelnya satu saja karena nanti terlalu panjang video saya, malah justru tidak efektif, tidak tersampaikan.
Saya bacakan ya, maaf ya aku komen. Nduk bintang tamu maksudnya Niken ya, di mana-mana disambut meriah, dihargai oleh pejabat, gubernur, wali kota, orang biasa. Nduk punya nama besar papan atas, multi talent, pora kalah karo S1, S2, S3. Katane Mazda sindene, maaf nyebut merek Astabrata spesial Mazda. Seperti luar biasa ini, luar biasa ya, karena nama saya konten kreator ya, berusaha untuk memberikan jawaban ya, biar dibaca oleh semuanya. Yang pertama, tolong ya, saya jangan dituntut kalau membuat videonya Mas Akbar sesuk kon membuat Niken Salindri, Mbak Niken Salindri kon Mas Akbar, tidak begitu teman-teman. Saya sama saja, jadi suatu hari Niken Salindri ya pewanjang karena saya dapat bahan tentang Niken Salindri ya. Kemudian kalau Mas Akbar ini kebetulan saya dapat bahan banyak tentang Mas Akbar, ya Mas Akbar saja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya tidak ada tidak ada namanya kok beda di sini, beda di sana, enggak. Kalau dilihat, coba dilihat histori tentang channel saya, bahkan pernah merilis punya Mbak Niken sampai 6 kali sehari. Oke ya. Itu jadi channel saya itu bukan channelnya Mas Akbar dan bukan channelnya Mbak Niken. Kapan saja saya ingin buat yang lain itu bebas saya ya, seperti itu. Seperti itu ya. Menjawab saya gimana ya, saya ini bingung. Mbak Adelia ini kadang-kadang sering seperti ini, walaupun tema videonya tidak seperti itu. Tetapi itu memang haknya Mbak Adelia ya. Saya menjelaskannya seperti apa ya, biar kita itu saling memahami gitu ya. Akan saya coba ya teman-teman. Jadi begini Mbak Adelia, yang jelas kita sudah sangat tahu bahwa Mbak Niken sangat terkenal ya. Campur sarinya juga sudah sangat booming. Bahkan yang nangkep seperti itu kita tahu semua dan kita sangat mendukung ya. Kita sangat mendukung ya. Jadi bukan tiap hari harus dibenturkan Mas Akbar dan Niken. Mas Akbar yo pentas yo tenar, Mbak Niken yo tenar gitu loh ya. Kemudian masalah pendidikan begini Mbak Adelia dan siapapun, seperti gini misalnya, itu kata-katakan Mbak Niken tidak bisa dikalahkan dengan S1, S2, dan S3. Betul. Jadi begini teman-teman, misalnya saya ini sekolah ndalang sampai S3 karena saya tidak bakat, ya tidak akan bisa ndalang gitu loh ya. Jadi kemarin saya katakan bahwa seni itu yang pertama harus bakat ya, seperti Mbak Niken, Mbak Elisa, Mbak Umi Hafifah dan sebagainya, bakat sejak lahir ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau saya disuruh latihan dalang sekolah sampai S3 pun saya tetap tidak bisa karena saya tidak bakat. Kemudian dalam video kemarin juga saya katakan bahwa bakat itu apa langsung bisa sukses BIM, salah BIM jadi artis? Tentunya tidak teman-teman. Bakat itu beginilah, saya tak menggunakan teori perkembangan anak ya, tak menggunakan teori perkembangan anak. Jadi dalam perkembangan anak itu dikenal ada 3 teori teman-teman. Namanya teori nativisme. Nativisme bahwa kemampuan anak termasuk bakat itu dibawa sejak lahir. Kemudian ada lagi namanya teori empirisme. Empirisme itu perkembangan anak itu dipengaruhi lingkungan, masyarakat, dan pendidikan. Seperti itu ya. Akhirnya 2 teori itu disempurnakan yang namanya konvergensi. Konvergensi itu bahwa perkembangan anak, misalnya anak yang bakat berkesenian itu dipengaruhi oleh perpaduan antara teori nativisme dan empirisme, bakat sejak lahir dan pengaruh milieu atau lingkungan pendidikan. Jadi artinya begini, kalau anak yang bakat kemudian tidak mendapatkan pendidikan, tidak dibimbing, ya bakat itu akan hilang, tidak akan kelihatan bakatnya. Kemudian kalau teori empirisme, misalnya ayahnya menghendaki anaknya menjadi seniman walaupun tidak berbakat, ya tetap bisa, tetapi tidak akan sama dengan anak yang mempunyai bakat sejak lahir dan mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian akhirnya disempurnakan bahwa tingkat keberhasilan dalam suatu pendidikan, baik itu pendidikan kesenian, adalah teori konvergensi, perpaduan antara
antara nativisme dan empirisme, bakat sejak lahir dengan pengalaman atau milieu. Begitu teman-teman ya. Artinya kan begini, kita sepakat ya bahwa pendidikan penting ya, karena semua orang menyekolahkan anaknya ya. Kemudian kita misalnya kebetulan topiknya Mbak Niken ya. Mbak Niken bakat sejak lahir. Kemudian setelah lahir mendapatkan lingkungan, ada pendidikan informal dari ayahnya. Kemudian pengalaman dari panggung ke panggung namanya empiris, teman-teman. Dengan jam terbang dari panggung, Mbak Niken sudah melakukan pendidikan yang luar biasa, yang mahal sekali. Dari panggung ke panggung itu akhirnya mendapatkan banyak pengalaman. Akhirnya Mbak Niken menjadi besar seperti sekarang ini. Itu adalah empiris. Berarti sebenarnya empiris dan nativisme sudah saling bergabung ya. Juga Mas Akbar saya yakin kalau tidak bakat, walaupun disekolahkan di S1 pedalangan, juga tidak akan bisa dalang dengan bagus. Ya bisa, tapi ya dalangannya ya biasa-biasa saja. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, ini biar ya kita saling diskusi ya. Itu pinjam kata-katanya Mbak Ami. Banyak dalang yang bisa mendalang saja, tetapi tidak bisa memberikan tambahan-tambahan ilmu pengetahuan. Intinya yang simpel, yang jelas ke Mbak Niken Salindri itu sudah mendapatkan pendidikan empiris yang luar biasa dari pengalaman-pengalamannya ya. Yang jelas begini, jadi dalang juga harus tambah pengetahuan lainnya, pengetahuan umum, karena dalang bukannya sekedar mayang saja memerankan Gatot Kaca dan raksasa, tetapi harus memberikan tuntunan dan informasi kepada masyarakat. Otomatis diperlukan ke pendidikan ya, bisa pendidikan formal dan non formal. Kemudian sebagai sinden bintang tamu itu tanggung jawabnya besar. Selain bisa nyanyi dan joget dan nembang dan lain sebagainya, juga harus tambah pengetahuan gitu aja, tambah belajar apa saja. Bisa pendidikan formal melalui perkuliahan, dan bisa lewat kursus atau lewat narasumber siapa yang dianggap bisa membantu. Misalnya kan, oh saya kalau acara seperti ini apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya lakukan. Itu namanya mendapatkan pendidikan teman-teman. Kalau pendidikan secara formal itu kan status saja ya, status menjadi sarjana, S2, S3. Tetapi belajar bisa dengan cara empiris dari masyarakat dan narasumber yang lain. Seperti itu teman-teman, bahwa seorang yang semakin tinggi benderanya juga harus tambah wawasan saja. Terserah yang dipilih dengan pendidikan formal atau non formal, biar lebih lengkap ya, biar saling melengkapi. Itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kalau salah tolong dibenarkan, dilengkapi, biar video ini menjadi video yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.